kisah Mela dan Meli. Mela adalah seorang pelajar yang tinggal di daerah ibu kota dan bersekolah di Jakarta. Sebaliknya, Meli seorang pelajar yang tinggal di daerah pelosok Papua. Kesenjangan pada mereka terlihat ketika mereka bersekolah yang dimana Mela sekolah di Jakarta dengan pendidikan yang lebih maju dan lebih merata. Sedangkan Meli yang bersekolah di daerah Papua masih banyak sekolah yang tidak mendapatkan infrastruktur yang baik. Tak hanya itu, Mela yang bersekolah di Jakarta memiliki fasilitas yang sangat lengkap, memadai, dan lokasi sekolahnya yang mudah diakses oleh murid-muridnya tanpa risiko apapun. Sedangkan fasilitas di sekolah Meli yang masih jauh dari kata lengkap malah bisa dibilang sangat kurang. Keadaan di Papua dalam hal pendidikan sangat memprihatinkan, sehingga Meli memilih untuk putus sekolah karena alasan ekonomi, dan masih menjadi masalah dengan sarana yang tidak memadai sehingga belum mendapatkan tempat pendidikan yang layak dan kurangnya tenaga pengajar di Papua. Dari kisah Mela dan Meli yang menggambarkan kondisi bertentangan inilah yang dinamakan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat dalam status dan kedudukan. Jadi, ketimpangan sosial bisa diartikan sebagai ketersamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja, dapat berupa kebutuhan sekunder seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, dan lainnya. Di balik terjadinya ketimpangan sosial, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal. Faktor internal ini adalah masalah yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti pendidikan rendah, kesehatan yang buruk, atau hambatan budaya. Contohnya, ketika seseorang tidak memiliki pendidikan yang baik, itu bisa menyebabkan ketimpangan. Faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah masalah yang datang dari luar individu, seperti sistem yang membatasi kesempatan pekerjaan. Ini berarti seseorang mungkin tidak malas, tetapi sistemnya sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak hanya faktor internal dan eksternal saja, ketimpangan sosial juga bisa terjadi karena beberapa kondisi, diantaranya 1. Kondisi demografis. Ini berhubungan dengan perbedaan jumlah dan jenis orang di berbagai wilayah. Misalnya, jika satu wilayah memiliki lebih orang produktif daripada yang lain, itu bisa menyebabkan ketimpangan. 2. Kondisi pendidikan. Jika pendidikan tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, itu bisa membuat ketimpangan. Orang di daerah yang kurang berkembang mungkin kesulitan mendapatkan pendidikan yang baik. 3. Kondisi ekonomi. Ketidaksetaraan ekonomi terjadi ketika pembangunan ekonomi tidak merata. Beberapa wilayah mungkin lebih maju daripada yang lain, dan ini bisa menyebabkan perbedaan pendapatan. 4. Kondisi kesehatan. Fasilitas kesehatan yang tidak merata dan layanan kesehatan yang buruk dapat menyebabkan ketimpangan sosial. 5. Kemiskinan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh faktor internal, seperti kurangnya keterampilan, dan faktor eksternal, seperti peraturan yang menghambat pekerjaan. Kemiskinan ini dapat memengaruhi banyak orang. 6. Kurangnya lapangan pekerjaan. Ketika lapangan pekerjaan langka, orang akan mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Ini juga bisa menyebabkan ketimpangan sosial. 7. Perbedaan status sosial masyarakat. Masyarakat sering memiliki pelapisan sosial berdasarkan faktor seperti kesehatan, pendidikan, atau kekayaan. Ini menciptakan ketimpangan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Letak geografis, lokasi geografis seperti pulau-pulau di Indonesia dapat memengaruhi ketimpangan. Pulau-pulau yang lebih kecil mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah, sehingga mereka tertinggal dibandingkan dengan pulau-pulau yang lebih besar.